Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, siang ya. Jadwal saya di kalian siang apa pagi sih? Saya lupa jadwal ya. Selamat datang di kelas saya. Kayaknya udah banyak yang kenal saya ya, guys. Saya merasa apa ya? Merasa famous gitu ya di sekolahan ya. Oke, perkenalan lagi ya. Setiap setiap saya bikin video pembelajaran, kemungkinan saya akan berkenalan lagi sama kalian. Karena memang salah satu yang menyebalkan dari belajar secara online itu adalah kita tidak bertatap muka. Kalau kita ke sekolah kan kita ketemu ya, ketemu walaupun ketemu di jalan, papasan, kalian bisa perlahan-lahan ingat dan saya juga mungkin akan perlahan-lahan ingat ini nama anak ini siapa gitu, dari kelas apa. Oh ya, kemarin kita sudah Vicon ya, hari Selasa kita Vicon dan um, satu yang belum saya beritahu ke kalian adalah salah satu kelemahan terbesar saya adalah saya susah mengingat nama orang. Pembelaan saya, walaupun ini sebenarnya nggak bisa dijadikan pembelaan, adalah saya sendirian berhadapan dengan ratusan, puluhan atau bahkan mungkin mencapai ratusan siswa, itu yang bikin saya sering lupa namanya siapa dan kelasnya siapa. Kalau dulu guru saya suka bilang, untuk kalian dikenang guru itu ada dua cara. Jadi yang paling pintar atau jadi yang paling bandel. Dan harapan semua guru adalah jadilah yang pintar, bukan yang bandel gitu ya. Yang tengah-tengah biasanya guru akan cepat, bukan cepat lupa ya, tapi kenangannya sedikit gitu. Oke, ya ini pertemuan pertama ya kalau di jadwal pelajaran kalian mah ini pertemuan pertama. Tapi kan kita sudah vikon tuh hari Selasa kemarin, berarti ini pertemuan kedua saya di ekonomi bisnis. Hari ini saya mau ngapain sih? Hari ini saya mau memberikan materi mengenai masalah-masalah ekonomi, gitu ya, yang akan saya sampaikan langsung. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan, oh, ini perkenalan diri saya sendiri, mau narsis sedikit gitu ya. Nama saya Marisa Syarif Tanjung, Sarjana Pendidikan. Kalau kalian lihat nama saya, R-nya 2 ya nak. Kalau tahun depan kalian saya masih jadi kaprok dan kalian kelas 11, kemungkinan besar kalian akan bikin laporan PKL sama saya. Karena saya kaprok kalian, saya akan jadi pembina PKL kalian. Dan satu yang harus diingat, saya tidak mau nama saya salah ditulis. Kemungkinan saya itu ditulisnya R-nya 1, S-nya 2, atau Syarifnya di belakang I ada E, Syarif gitu ya. Enggak, nama saya adalah Marisa dengan R2 dan Syarif Tanjung aja. Enggak ada ajanya juga sih, Marisa Syarif Tanjung. Sekarang saya tinggal di Permata Banjar Asri, Blok A22 nomor 3. Um, Kalau Plakrin atau PKL, biasanya kalian akan saya kirim ke Kota Serang, Kota Cilegon. Ada nggak sih yang ke Rangkas atau ke Pandeglang? Ada, tapi sangat amat sedikit gitu ya. Perbandingannya itu kecil deh, sangat kecil. Dan biasanya itu karena koneksi gitu, bukan karena saya nyariin. Makanya, jilbab saya miring-miring ya. Terus tuh lihat tuh, ini miring. Jadi, uh, karena kalian kebanyakan PKL-nya akan di Kota Serang, kalau sama kalian pelakrin atau ada sesuatu yang membutuhkan apapun itu, silakan hubungi saya, silakan temui saya. Saya di Permata Banjar Asri Blok A22 nomor 3. Kalau ada saya ada di rumah, saya akan terima kalian dengan senang hati. Ini lewat pendidikan saya lulus dari SDN Cipinang Besar Selatan 08 pagi tahun 2000. 2000. 2000, kalian baru lahir ya? Atau bahkan belum lahir? Lupa saya. Terus saya melanjutkan SMP ke SMPN 255 Jakarta 255 gitu ya. Terus saya melanjutkan sekolah menengah atas negeri 12 Jakarta dan pendidikan terakhir saya adalah pendidikan ekonomi koperasi di Universitas Negeri Jakarta. Ya, saya lahir di Jakarta juga, 1 Maret 1988 gitu. Jadi, saya adalah
orang Sumatera Barat yang merantau ke Jakarta, kemudian merantau lagi ke Kota Serang gitu ya, kota dan Kabupaten Serang. Oke, itu cukup perkenalan tentang diri saya. Sebelum masuk materi, saya mau kasih tahu ke kalian tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar dari mata pelajaran ekonomi bisnis. Kompetensi inti apa sih? Harapannya kurikulum itu adalah membentuk manusia yang kira-kira dibutuhkan dan sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Harapannya begitu. Maka, setiap siswa diharapkan memiliki kompetensi inti. Yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kalian bisa lihat sendiri nomor 1 dan nomor 2. Nomor 2 lumayan panjang. Nomor 1 itu adalah kompetensi spiritual, nomor 2 adalah kompetensi KI sosial gitu ya. Nah, KI 3 ini baru ke kognitifnya. KI 4 itu adalah lebih ke praktiknya gitu ya. Lebih ke tindakan kalian. Oke. Nah, tadi KI sekarang ini adalah kompetensi dasar dari ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis ini akan kita pelajari sebanyak 72 jam pelajaran. Normalnya 1 jam pelajaran itu 40 sampai 45 menit. Maka di sekolah kita tidak full ke 45 menit, tapi hanya 40 menit. Gitu. Kenapa tidak full ke 45 menit? Ini terkait uh, latar dan kebiasaan ya. Dari zaman dahulu, zaman kakak kelas kalian, ketika pertama kali SMK kita 5 hari sekolah gitu, itu uh, sangat tidak efektif di hari Jumat. Jadi kalau kami memaksakan untuk 45 menit per jam pelajaran, maka Jumat itu harus sampai jam 3 atau jam setengah 4. Tapi karena kakak kelas kalian terutama untuk jurusan TKR, TNI, dan TKJ itu hobi banget lompat pagar. Jadi setelah Jumatan itu pasti tidak kumpul, tidak kembali ke kelas, maka diputuskan 1 jam pelajaran hanya 40 menit. Jadi, dan hari Jumat pun juga kalau kalian belum ya, kalian belum ngalamin ya. Itu hanya 35 menit. Gitu ya. Oke, kita masuk ke KD3. KD3 ini adalah turunan dari KI 3. Gitu ya. KD3 itu adalah 3.1 mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. KD4 adalah menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi dan lingkungannya. Kali ini sampai sekitar 2 atau 3 pertemuan ke depan, kemungkinan 2 pertemuan ke depan, kita hanya akan membahas tentang KD3 dan KD3.1 dan KD4.1, yaitu mengevaluasi masalah-masalah ekonomi dan menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Nah, untuk KD-KD selanjutnya, baik KD3 maupun KD4, silahkan kalian baca sendiri. Ada 12 KD, baik di baik di KD3 maupun di KD4 gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Materi hari ini adalah mengevaluasi masalah-masalah ekonomi yang saya ambil dari KD3.1 dan KD4.1. Yang akan jadi fokus hari ini adalah tentang pengertian ekonomi dan masalah ekonomi serta cara penyelesaiannya. Masalah-masalah ekonomi, sebelum kita tahu, kemarin kita Vicon, saya sempat tanya, ada yang tahu soal ekonomi nggak sih, apa itu ekonomi, dan mostly kebanyakan dari kalian jawabannya benar. Terima kasih untuk itu, terima kasih karena sudah mengingat salah satu kekurangan dari ilmu sosial adalah dia harus kuat ingatannya gitu ya. Saya bilang terima kasih karena kalian sudah mengingat pengertian ekonomi. Duh, saya lagi ngeblank, maaf ya. Oke, kita lihat pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi itu kayak yang kemarin kita bahas ya. Ekonomi berasal dari kata oikonomia yang diambil dari bahasa Yunani. Oikonomia ini berasal dari 2 suku kata, yaitu oikos dan nomos. Apa sih oikos dan nomos? Oikos itu artinya rumah tangga, dan nomos artinya adalah aturan. Maka,
Ekonomi bisa berarti jika dilihat dari etimologi ya. Kalau etimologi itu adalah pengertian kata-katanya. Ekonomi memiliki memiliki arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Gitu. Tetapi ekonomi berkembang menjadi sebuah sistem yang digunakan di sebuah negara atau wilayah yang baru berkembang pada abad ke-19 atau ke-20. Pada perkembangannya, ekonomi adalah ilmu yang digunakan manusia untuk menyelesaikan permasalahannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ingat, kemarin pas Vkon saya menekankan sekali tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan mengancam nyawa. Kalau kebutuhan tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia itu tidak akan berlangsung dengan baik. Gitu. Bukan sempurna ya nak, tapi baik. Kalau keinginan itu tidak dipenuhi sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau memang punya uang lebih, tidak mengganggu, memenuhi keinginan boleh kok. Gitu. Nah, masalah ekonomi itu apa aja sih? Masalah ekonomi itu bisa dipandang dari dua sudut pandang. Nah, pertama adalah sudut pandang kaum klasik, yang kedua adalah sudut pandang kaum modern. Apa sih Bu kaum klasik dan kaum modern? Ini sebenarnya pemikir-pemikir ekonominya ya, ada pemikir ekonomi klasik, ada pemikir ekonomi modern. Menurut kaum klasik, masalah ekonomi itu ada tiga, yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Distribusi apa sih? Distribusi ini Produksi apa sih? Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna barang. Itu pengertian produksi dipandang dari pengertian secara ekonomi. Produksi bukan hanya menghasilkan barang atau jasa, tapi dia menambah nilai suatu barang. Distribusi apa sih, Bu? Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Terakhir adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah kalau produksi tadi kegiatan menambah nilai suatu barang, maka konsumsi kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai suatu barang. Gitu ya. Orang yang melakukan produksi, dia akan disebut sebagai produsen. Orang yang melakukan konsumsi, dia akan disebut dengan konsumen. Dan orang-orang yang melakukan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen disebut dengan distributor. Oke? Next ya. Tadi adalah masalah ekonomi dari sudut pandang kaum klasik. Sekarang kita masuk ke masalah ekonomi menurut kaum modern. Pertama adalah what. Yang kedua adalah how. Yang terakhir adalah for whom. What ini artinya apa? Ya apa artinya what? Bagus ya. What itu adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang barang apa sih yang harus kita produksi, barang apa sih yang kira-kira laku untuk diproduksi, barang apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. How ini adalah how are you, apa kabar kamu gitu ya. How ini adalah bagaimana barang-barang yang sudah kita pikirkan di what ini kemudian kita produksi. Dan how itu bukan cuma bagaimana memproduksi barang ya, tapi juga lebih ke bagaimana barang ini bisa tersalurkan dengan baik, bagaimana barang ini digunakan dengan baik oleh konsumen, kayak gitu ya. Nah, kalau for whom ini adalah siapa sih targetnya? Mau ke masyarakat kah? Mau ke pemerintah kah? Mau ke siswa kah? Mau ke guru kah? Gitu ya. For whom. Nah, ini semua dia nggak bisa dipandang sebagai
kesatuan yang berdiri sendiri. Beda sama produksi, distribusi, dan konsumsi. What, how, for, whom ini adalah kesatuan yang akhirnya membuat produsen bisa memutuskan akan memproduksi apa. Gitu ya. Selanjutnya adalah kok ada tanda tanya? Apa tuh? Ya, selanjutnya itu adalah pertanyaan. Kalau satu masalah, ini kan masalah ekonomi menurut kaum klasik itu kan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau menurut kaum modern itu adalah what, how, for, whom. Nah, gimana sih satu negara itu kalau dia punya masalah ekonomi? Masalah ekonomi pribadi sama negara emang bedanya apa? Bedanya adalah hanya di lingkupnya. Nah, kalau kita sebagai individu, sebagai kesatuan gitu ya, satu persatu orang, dia akan mikir produksi, konsumsi, dan distribusi untuk dirinya sendiri. Atau akan memikir what, how, and for whom itu buat dirinya sendiri. Tapi kalau untuk negara, ya, negara ini lebih kompleks. Nah, dia pemikirannya lebih agregat, lebih besar, lebih meluas gitu ya. Nah, apakah negara mengalami permasalahan ekonomi seperti individu? Iya, tapi masalahnya dalam skop dan skala yang jauh lebih besar. Misal, suatu negara harus memikirkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu gimana caranya dia mengurangi pengangguran. Nah, dari pengangguran ini, untuk mengurangi pengangguran ini dia harus menemukan solusi-solusinya. Apakah terlibat dengan what, how, for, whom? Oh iya, pasti terlibat. Bagaimana menguranginya? Ke how dong. Atau what, apa caranya gitu ya. Nah, gimana sih kalau Indonesia deh? Indonesia lagi masa pandemi ini. Terakhir tadi saya dalam perjalanan ke Jakarta, saat ini saya lagi di Jakarta gitu ya. Saya baca headlines suatu berita, satu media online. Sri Mulyani mengatakan bahwa di kuartal kedua ini, kuartal pertama itu berarti dari Januari sampai Maret ya. Januari Mei Maret itu kuartal pertama. Maret, April, Mei, Juni itu kuartal kedua gitu ya. Indonesia mengalami perekonomian yang defisit. Sangat dimaklumi karena pencegahan pandemi ini support system kita dalam masalah bencana masih kurang. Jadi ketika terjadi pandemi yang tidak direncanakan dan tidak terduga seperti ini, kita habis-habisan untuk menanganinya, habis-habisan pula untuk cari solusi gitu ya. Nah, itu jadi masalah ekonomi nggak? Oh, jadi sekali gitu ya. Kita ngomongnya skopnya kegedean kali ya kalau negara, kita ngomongin aja deh Provinsi Banten. Provinsi Banten ini mengalami pengangguran terbesar di Indonesia gitu ya, sampai Bapak Wahidin ngeluarin statement kalau mau cari kerja jangan ke Banten gitu, karena efek pandemi ini luar biasa, sangat luar biasa untuk perekonomian di Provinsi Banten. Dan saya yakin juga di provinsi lain seperti itu gitu ya. Sekelas Jakarta pun bisa kayak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan bagaimana sebuah negara mengatasi masalah ekonomi. Masalah ekonomi di sebuah negara. Oke. Gimana sih kalau misalnya suatu negara itu ada permasalahan gitu ya, masalah ekonomi, maka masalah ekonomi itu akan diselesaikan dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu apa sih? Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik individu maupun organisasi di negara tersebut. Gitu ya. Ini juga yang akhirnya menyebabkan sistem ekonomi di satu negara itu berbeda. Antar negara itu berbeda. Contoh ya, yang paling dekat adalah kita sama Singapura. Singapura itu sama kita kan istilahnya cuma dipisahkan oleh selat ya. Kalau kalian malam-malam, kalau kalian ke ke Batam, ya, ke Batam malam-malam itu malam-malam. Kenapa sih tadi ngomong malam-malam? Kalau kalian ke Batam, kalian di Batam itu bisa kelihatan di kejauhan, kalian bisa melihat Singapura gitu ya, sedekat itu sebenarnya. Tapi sistem ekonomi kita beda sama mereka. Kalau kita
kita suka menyebut diri kita sebagai sistem ekonomi campuran. Ada juga orang-orang yang menyebut diri mereka sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia harusnya adalah sistem ekonomi Pancasila gitu. Ada juga tapi kalau di Singapura dia adalah sistem ekonomi pasar bebas atau liberal. Apa sih itu Bu? Sistem ekonomi pasar bebas, sistem ekonomi liberal, apa sih Bu? Gitu ya. Kita lihat di tayangan selanjutnya. Sistem ekonomi di dunia ini secara garis besar ada 4. Pertama adalah sistem ekonomi tradisional, kedua sistem ekonomi komando, ketiga sistem ekonomi pasar, dan terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, di sistem ekonomi campuran ini kita biasanya masuk di sana, kok kita. Sistem ekonomi Pancasila itu biasanya masuk ke dalam sistem ekonomi campuran. Bu, apa sih bedanya Bu dengan sistem ekonomi yang sudah ada, yang sudah dikenal sama dunia ini, sama sistem ekonomi Pancasila? Bedanya adalah landasannya semuanya Pancasila, gitu ya. Tahu kan ya Pancasila ada berapa sila? Ada 5 sila, dan semuanya harusnya dimasukkan ketika kita melakukan sebuah aktivitas ekonomi gitu ya. Kita harusnya memasukkan unsur-unsur Pancasila ke dalam setiap tindakan kita gitu. Makanya ada yang namanya sistem ekonomi Pancasila. Lanjut. Kita kenalan sama sistem ekonomi tradisional. Yang namanya tradisional itu kental dengan kegiatan-kegiatan yang unsurnya masih sederhana, tidak rumit, tidak kompleks, masih benar-benar menggunakan tenaga gitu ya. Nah, nggak terlalu beda jauh nih sama sistem ekonomi tradisional. Apa sih sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas perekonomian dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kebiasaan atau tradisi dari generasi ke generasi. Sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang masih sangat sederhana. Bu, apakah di dunia yang sudah maju dan modern ini masih ada satu negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional? Jawabannya dipercaya masih ada. Di mana, Bu? Di mananya itu mungkin tidak ada yang murni ya sistem yang mau saya perjelas adalah tidak ada satupun negara yang murni menggunakan hanya satu sistem ekonomi. Gitu. Contoh yang paling gampang adalah USA, United States of America. Beliau adalah dendengkotnya sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Tapi dia juga tetap menggunakan campur tangan pemerintahnya untuk mengendalikan perekonomian. Itu menunjukkan bahwa sistem ekonomi di dunia ini tidak pure 100% seperti yang ada di teori-teori gitu ya. Jadi tapi kita ngeliatnya cuma dari sebagian besar kegiatan dia dilakukan dengan secara tradisional gitu ya, baru bisa disebut sebagai sistem ekonomi tradisional gitu. Ada nggak sih negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional? Kemungkinan besar ada. Saya cuma akan bilang dia ada di kawasan Afrika sana. Gitu. Apa negaranya? Cari tahu sendiri. Oke. Terus masyarakatnya masih mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia. Karena menggunakan tenaga manusia, maka hasilnya terbatas. Nah, kalau hasilnya terbatas, maka dia tidak bisa memproduksi secara besar-besaran. Terus, karena terbatas tadi, maka cara penukarannya dengan cara yang konvensional atau cara terdahulu, yaitu dengan cara barter atau tukar barang dengan barang. Misalnya, kalian punya sawah, gitu ya. Tapi kan kalian ya cuma makan nasi dong. Namanya manusia kan ada batas puas ya, gitu ya. Bukan batas puas, tidak ada batas puas gitu ya. Ketika dia bisa makan nasi, ketika dia lapar, ketemu nasi, dia merasa bersyukur, kemudian makan, lama-lama dia bosan makan nasi. Pengen variasi, atau minimal pengen ada lauk. Nah, kebayang nggak? Kalau kalian nggak punya uang, atau
kalian belum mengenal sistem uang gitu ya, terus kalian butuh ikan sedangkan yang kalian punya hanya beras, maka apa yang akan kalian lakukan? Yang paling rasional adalah kalian akan pergi ke orang yang punya ikan dan kalian akan menukar beras yang kalian miliki dengan ikan yang dia punya. Itu yang disebut dengan sistem barter, tukar menukar barang. Pada sistem ekonomi tradisional, pemerintah tidak terlibat langsung pada aktivitas ekonomi, hanya berperan untuk menjaga ketertiban. Itu sistem ekonomi tradisional. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yang pertama adalah menggunakan metode barter, ya. Terus hasil alam dan tenaga manusia merupakan modal utama masyarakat. Jadi banyak anak, banyak rezeki. Kenapa? Karena banyak yang bantuin melakukan aktivitas ekonomi gitu. Pemerintah tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi, hanya berperan sebagai penjaga ketertiban umum. Nah, karena masih menggunakan tenaga manusia untuk mengolah alam, maka tujuan utama masyarakat adalah untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan kehidupannya, bukan hidup untuk mencari keuntungan. Target dia adalah tidak lapar, target dia adalah tidak kekurangan, tapi bukan untuk menjual, gitu ya. Jadi tidak mencari keuntungan. Terus ciri selanjutnya adalah kegiatan ekonomi masih terikat dengan tradisi dan kebudayaan. Jadi biasanya kalau terikat dengan kebudayaan setelah panen ada tradisi-tradisi yang harus dipenuhi gitu ya. Terus teknik produksi yang digunakan masih sederhana dan dipelajari dari generasi ke generasi. Dia belum menggunakan teknologi. Jenis produksi masih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Ya lagi-lagi karena teknik produksinya terbatas, maka jenis produksinya juga akan terbatas. Tidak ada pembagian kerja yang jelas. Ini tidak ada pembagian kerja yang jelas, maksudnya gini. Semua keluarga bisa terlibat turun ke sawah, atau semua keluarga bisa terlibat dalam pengolahan ikan, atau semua keluarga bisa terlibat dalam pengolahan ladang kayak gitu ya. Dia tidak ada pembagian kerja yang jelas, tidak ada mana sih yang mandor, mana sih yang pekerja kayak gitu. Terus hubungan masyarakat masih bersifat kekeluargaan dan saling tolong menolong. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama, hubungan antar individu dan masyarakat serta sikap saling tolong menolong sangat kental sehingga hubungannya akrab gitu ya. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Kenapa? Karena tadi dia tidak mementingkan keuntungan. Yang dia pentingkan adalah pemenuhan kebutuhan kehidupannya saja. Kalau kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, bagi mereka cukup gitu ya. Kegiatan perekonomian berdasarkan asas kejujuran karena tujuan utamanya yakni memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Tidak ada monopoli dari pemerintah karena pemerintah hanya bertindak sebagai penjaga ketertiban. Tapi ingat, ini ada yang sebalik lagi ya, yang tadi saya bilang bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang murni menganut sistem ekonomi tradisional kah, komando kah, liberal atau pasar bebas lah, atau bahkan campuran sendiri. Yang lucu, campuran sendiri, sistem ekonomi campuran sendiri, kadang dia bahkan lebih pasar bebas ketimbang si para dedengkotnya kayak Inggris, kayak Amerika gitu. Atau bahkan dia lebih saklek ketimbang sistem ekonomi komando. Oke. Yang terakhir dari kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah dalam sistem ekonomi tradisional tidak ada invasi, tidak ada pengangguran, dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Masalah utama mereka adalah memenuhi kebutuhan hidup. Oke, kita masuk ke slide terakhir, kekurangan dari sistem ekonomi komando. Ini ada kesalahan ya nak ya, bukan sistem ekonomi komando, tapi sistem ekonomi tradisional. Dah.
Ini bukan sistem ekonomi komando ya, tapi sistem ekonomi tradisional. Pertama adalah digunakannya sistem konvensional membuat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Ya dong, orang negara lain udah industri gitu ya, dia masih dalam sektor pertanian. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi karena masih mengandalkan alam dan alam sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Tidak ada standar nilai yang digunakan dalam transaksi tukar-menukar barang. Bayangin dong, 5 ekor ikan kembung ditukar dengan 5 kg beras. Oke, saya percepat ya. Kualitas barang yang ada di pasar cenderung rendah. Ya tadi, karena sistem yang diproduksi masih menggunakan tenaga manusia dan mengandalkan alam. Terakhir adalah tingkat persaingan pasar. Oke, sampai sini dulu materi kita hari ini. Maaf kalau di akhir saya malah kayak orang ngebut, karena saya bikin ini pas maghrib dan sebentar lagi akan terdengar suara azan maghrib sepertinya. Tetap sehat, walaupun berat. Belajar dari rumah jauh lebih berat ketimbang kita belajar tatap muka. Saya pribadi akan merasakan seperti itu, karena tidak tatap muka. Kelebihan belajar di sekolah adalah bisa menanamkan nilai-nilai kesopanan dan segala macam itu kepada siswanya langsung. Tidak seperti sekarang kita hanya tatap muka, nggak tatap muka, bahkan kita tatap muka kalau cuma vikon doang kan gitu. Ya. Oke, sampai sini, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.